Baik, pemirsa kita masih akan melanjutkan perbincangan kita seputar pasar modal, tapi sebelumnya kita akan melihat bagaimana kemudian saham-saham pilihan analis yang akan kita bahas lebih lanjut nanti dalam diskusi. Kita lihat bersama-sama di layar televisi berikut ini ada sejumlah saham pilihan, diantaranya ada Antam, kemudian juga ada MDKA, kemudian Aman Mineral dan juga BRMS. Dan kita lihat terlebih dahulu bagaimana situasi pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, pemirsa. Kita lihat di sini bersama-sama IHSG tampak menguat 0,32% ke 7.087. Kemudian saham-saham yang menjadi top gainers di sini ada MDKA, kemudian PSAB, BRMS, kemudian Aman Mineral, Wi-Fi, Cuan, BRPT, TPI Harta dan juga Goto. Sementara itu top losers datang dari PNBN, INTP, STAA, Cepin, KAEF, kemudian PYFA, BSSR, MTEL, ISAT, dan kemudian kalau dari sektoral kita lihat di sini Basic Industries memimpin penguatan sektoral dengan kenaikan 0,66%, kemudian disusul energi dengan penguatan 0,6% dan kesehatan di 0,29%. Iya, baik pemirsa, kita masih tersambung melalui line Zoom bersama dengan Pak Santosa Kristianus Gunawan selaku Direktur PT Lotus Andalan Sekuritas. Baik, Pak Sani, tadi kalau kita lihat IHSG pagi hari ini dibuka menguat tipis begitu ya, kalau di saat ini banget gitu ya di 0,12% ini ada pelemahannya. Nah, Anda melihat sebetulnya IHSG di pekan ini akan melanjutkan koreksi terbatas, koreksi dalam atau seperti apa sih Pak Sani? Ya, kalau untuk lihat IHSG boleh dikatakan akan flat, Mbak. Jadi walaupun dia naik tipis, ya turunnya juga kita harap terbatas ya. Jadi kita berharap ada peranan daripada sektor mining, ya ini menjadi penahan. Ya, kalau misalnya kita lihat kemarin ada penurunan di saham banking, ya kita nggak tahu apakah hari ini akan ada tekanan lagi di sektor banking. Ini kita harus waspadai dan boleh dikatakan dengan kondisi seperti ini, saya melihat kita harus bermain dengan cermat, ya, dengan hati-hati, ya, karena IHSG itu bisa berubah arah dari positif bisa tiba-tiba negatif seperti itu yang terjadi pada pagi hari ini. Jadi harus diwaspadai karena saya melihat pada wait and see sampai ada keputusan The Fed nanti di tanggal 17 sampai 18. Seperti itu. Baik, diprediksi masih cenderung bergerak terbatas atau bergerak flat begitu ya, dan masih perlu diwaspadai juga terkait tekanan terhadap sektor banking. Nah, kalau kita lihat juga kemarin pelemahan kompak gitu ya di saham-saham perbankan besar, ada BBCA yang memimpin di pelemahan 3,19%, kemudian BBRI ini ada pelemahan 5%, BMRI di 4,2%. Sebetulnya untuk sektor perbankan sendiri ini waktu yang tepat untuk membeli nggak sih Pak Sani? Ya, kita kembali lagi mesti wait and see ya, karena net sale asing kemarin juga sekitar 2,8 triliun, Mbak Ocha. Jadi satu amount, satu nilai yang tidak kecil, ya. Jadi ini yang perlu diwaspadai karena biasanya mereka bisa terus-menerus gitu ya untuk melakukan penjualan, mengurangi posisi melihat daripada kondisi global dan juga dalam negeri Indonesia juga data-data ekonomi yang keluar itu mereka cermati. Jadi ini yang boleh dikatakan kita mesti fokus untuk berinvestasi di sektor-sektor tertentu ya. Untuk saham perbankan ya nanti ada waktunya ya, nanti akan ada gilirannya. Cuma sekarang masih belum terlihat ya, kita mesti melihat pada sore hari nanti ya apakah saham banking ini masih dijualin oleh asing. Seperti itu Mbak Ocha. Baik, masih cenderung wait and see untuk perbankan. Kita lihat bagaimana sore hari nanti ya, kemudian net sale-nya masih tinggi atau tidak. Baik, kita akan bahas terlebih dahulu terkait saham-saham pilihan, dan pemirsa kita akan melihat di layar televisi berikut ini ada sejumlah saham pilihan, diantaranya adalah Antam, kemudian ada MDKA, ada Aman Mineral, kemudian juga ada BRMS dengan masing-masing rekomendasi buy. Baik, kita akan membahas lebih lanjut bersama dengan Pak Sani. Pak Sani, kalau kita bahas terlebih dahulu dari saham-saham emas, di sini ada
Antam kalau kita lihat kemarin juga kenaikannya sangat signifikan pada akhir perdagangan. Untuk Antam sendiri proyeksinya seperti apa Pak? Masih sangat menarik untuk masuk di level berapa? Ya kalau kalau masuk ya ini udah naik ya. Tadi lebih ke 3320. Tadi sempat sih rekomendasi ini baru keluar agak telat sih. Tadi sempat 3310 Mbak Ocha turun tadi pagi gitu ya. Jadi sebenarnya itu kesempatan Ya. untuk dilakukan pembelian kalau kalau turun dengan target 3.500 untuk aneka tambang Mbak Ocha. Baik, kita nantikan retracement untuk saham Antam dengan target price di 3.500 ya, Pak Sani. Baik, Iya. kita ke MDKA, proyeksinya seperti apa? Seberapa menarik MDKA dibanding saham-saham emas lainnya juga nih, Pak Sani? Ya MDKI itu menarik ya. Sekarang sudah mulai balik lagi ke harga kemarin. Ya, saya rekomendasi di 2120 memang harga kemarin. Lower is better gitu ya, dengan target di 2250 Mbak Ocha. Jadi saya bermain di short term dulu gitu, karena memang boleh dikatakan saham komoditas ini up and down-nya tergantung daripada harga komoditas. Jadi ngikut harga komoditasnya juga Mbak Ocha. Ini yang Baik. perlu diwaspadai apabila memang kita bermain di saham komoditas. Baik, untuk saham-saham komoditas direkomendasikan untuk trading jangka pendek untuk Antam dan juga MDKA. Kemudian kita bahas Aman Mineral, katalis positifnya seperti apa atau lebih kepada teknikal, Pak Sani? Ya untuk Aman Mineral boleh dikatakan saya melihat ini saham kalau dihitung dalam US dollar ini murah ya dibandingkan dengan harga per lembar saham Newmont atau saham apa namanya saham Freeport ya udah puluhan dolar. Jadi ini less than $1 kalau misalnya kita jadi murah. Jadi kalau misalnya kita mau ngumpulin udah US dollar udah janganlah ya, karena memang pemerintah juga pedagangannya sudah tidak sudah mengurangi lah untuk berdagang memakai US dollar. Jadi kalau memang mau simpan ya beli aja Aman Mineral pada saat turun boleh, karena memang ini salah satu tambang terbesar yang ada di Indonesia. Seperti itu Mbak. Baik, kemudian untuk BRMS seperti apa nih Pak Sani? Ya BRMS kita tahu kan dia ada tambang emas ya, jadi memang terpengaruh langsung dengan kenaikan harga emas. Ya kalau misalnya dilihat untuk BRMS, saya punya target jangka pendeknya itu di 420 Mbak. Baik, untuk BRMS dan juga Aman Mineral ini direkomendasikan trading untuk jangka pendek, dan untuk BRMS tadi target price-nya di 420 ya Pak Sani? Iya benar Mbak. Baik, saat ini Pak Sani terkait dengan ketidakpastian pasar modal, juga ketidakpastian bagaimana kita menantikan arah kebijakan Trump berikutnya, sektor-sektor apa sih Pak yang Anda rekomendasikan khususnya untuk trading jangka pendek atau menengah? Kalau sekarang ini sektor yang menarik itu sektor pertambangan ya, karena memang terlihat sekali US Treasury bonds-nya ini dijualin ya. Ini terlihat dari yield-nya yang terus naik. Ini yang namanya uang ya itu akan beralih ke sektor yang penggantinya gitu ya. Jadi mungkin dulu orang lihat US Treasury bonds-nya ini sebagai safe haven. Tapi sekarang ini saya melihat langsung kenaikan harga emas ini terlihat sekali ya, kita berasa sekali bahwa ada peralihan dari dia punya US Treasury bonds-nya ini masuk ke emas ya, karena memang mungkin bisa menjadi cadangan devisa bagi banyak negara, dan mereka mulai melepas daripada US dollars sebagai mata uang perdagangan, dan juga dia punya surat utang Amerika. Seperti itu Mbak. Baik, saham-saham pertambangan ini boleh jadi menarik begitu ya. Tapi kalau kita lihat juga data terkini dari penurunan ekspor ini justru terjadi kebanyakan di sektor pertambangan ya. Apakah ada impact tertentu Pak terhadap kinerja ekonomi, khususnya kinerja saham-saham pertambangan di pasar modal kalau kita lihat dari jangka menengah nih Pak Sani? Iya memang boleh dikatakan sekarang quarter by quarter-nya ya kondisi ekonomi global yang tadi kita sempat bahas ya, ada pelemahan di punya pertumbuhan ekonominya yang kita harus waspadai.
ini menyebabkan kita punya ekspor juga terganggu. Cuma ini kan jangka pendek ya, apabila nanti benar-benar ada perubahan, ya perang dagang kan tidak selamanya kalau menurut saya ya. Ini ada titik temunya. Jadi pada saat berbalik arah ya ini kita harus melihat, dan saya melihat untuk Indonesia bisa sangat diuntungkan ya dari kekayaan alamnya, ya dari penduduknya, dari hal-hal yang mungkin sekarang ini kita kena ke impact. Tapi pada saat ini krisis perang dagang ini selesai, saya yakin sekali sih Indonesia itu akan cepat bangkit dan menjadi salah satu negara yang akan menjadi tempat berinvestasi para investor di pasar global, karena dengan kondisi seperti ini mereka akan mengurangi bobot investasi di US kalau menurut saya ke depan. Seperti itu, Mbak. Baik, di tengah ketidakpastian masih ada peluang-peluang yang bisa kita maksimalkan begitu ya, walaupun kemudian juga di pekan ini setidaknya IHSG diprediksikan masih akan bergerak secara terbatas. Tadi saham-saham komoditas boleh jadi perhatian, tapi juga tetap perlu berwaspada ya. Tadi untuk banking sendiri kita masih menantikan bagaimana pergerakannya hingga akhir perdagangan hari ini begitu ya. Terima kasih banyak Pak Santosa Kristianus Gunawan, Direktur PT Lotus Andalan Sekuritas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz, Pak. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih, Mbak Uca. Salam sehat selalu.